Hai, jumpa lagi dengan saya Ria Rahmanida, mahasiswi S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kegiatan dalam e-learning yang terdiri dari Learning Activities Model, Learning Technology Model, dan sedikit mengenai Technology Selection Method berdasarkan buku yang saya baca yang ditulis oleh Richard Kaladin tahun 2008 yang berjudul Enhancing E-Learning with Media-Rich Content and Interactions. Bagian dari proses desain e-learning yaitu keserasian atau keharmonisan antara learning activities atau kegiatan pembelajaran dengan learning technology atau teknologi pembelajaran, sehingga diperlukan kerangka kerja teoritis yaitu learning activities model dan learning technology model. Menurut Kaladin, learning activities model berfungsi untuk mengkategorikan kegiatan pembelajaran digambarkan dengan penyediaan materi dan interaksi yang bertujuan untuk menganalisis kegiatan pembelajaran dan membantu fasilitator dan desainer e-learning dalam proses desain. Sedangkan learning technology model mengkategorikan dan mengklasifikasikan teknologi pembelajaran yang bertujuan untuk membantu desainer dalam memanfaatkan dan menganalisis teknologi pembelajaran yang tepat. Kedua kerangka kerja teoritis tersebut dapat disatukan untuk membentuk Technology Selection Method atau pemilihan teknologi pembelajaran. Baik, saya akan membahas mengenai Learning Activities Model terlebih dahulu. Menurut Kaladin, Learning Activities Model terdiri dari provision of material atau penyajian materi belajar yang dapat dilakukan dalam beberapa cara seperti teks, halaman web, audio, dan lain sebagainya. Lalu interaction dan interaction atau interaksi dengan peserta didik yang dapat difasilitasi oleh desainer e-learning namun tidak dapat dikontrol, seperti pemikiran peserta didik tentang apa yang telah ia baca atau ia dengar, lalu berpikir kritis, dan lain sebagainya. Interaction itu sendiri oleh Kaladin dibagi menjadi 3 kategori, yaitu interaction with material atau IM, interaction with facilitator atau IF, dan interaction with learners atau IL. Interaction with materials seperti mencari definisi, menjeda, memutar ulang video atau rekaman audio, dan sebagainya. Lalu, interaction with the facilitator dapat mencakup beberapa hal atau semua hal seperti desain bahan, konsultasi antara peserta didik dengan fasilitator, penilaian tugas peserta didik, menjawab pertanyaan peserta didik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu interaction between learners, interaksi antara peserta didik satu dengan lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa learning activities model menurut Kaladin terdiri dari provision of material, interaction of material, interaction with facilitator, interaction with learners, dan interaction. 5 kategori tersebut menggambarkan suatu learning activities model. Model ini merupakan kerangka kerja teoritis dari kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran yang diilustrasikan oleh Kaladin dengan sebuah pie yang mewakili semua aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran. Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah kategori model yang dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga bisa saja hanya terdapat 2, 3, atau 4 kategori yang digunakan. Misalnya saat peserta didik diminta untuk membuat suatu media pembelajaran dan disajikan materi. Tentunya, kegiatan yang dilakukan peserta didik hanya mencakup 3 hal, yaitu penyajian materi, interaksi dengan materi, dan interaksi dalam dirinya sendiri. Lain halnya jika peserta didik diminta untuk membuat suatu media pembelajaran dalam kelompok dengan disajikan materi berupa teks dan rekaman audio. Maka, selain interaksi dengan materi dan dirinya sendiri, peserta didik juga dapat berinteraksi dengan peserta didik lainnya, atau Kaladin menyebutnya dengan interaction with learners. Masing-masing kategori learning activities model memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, persyaratan konten, konteks, dan biaya. Kaladin mengungkapkan bahwa selama mendesain kegiatan pembelajaran, kita dapat menggunakan berbagai teknik, metode, dan teknologi untuk melengkapi kategori learning activities model, sehingga dikembangkan learning technology model untuk membantu para desainer dalam memanfaatkan dan menganalisis teknologi pembelajaran dengan tepat. LTM dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, representasi materi satu arah atau representational. Dalam teknologi ini, arus informasi umumnya satu arah dari teknologi ke peserta didik yang dapat dikategorikan sebagai teks saja, hanya audio, teks dan gambar, atau audio dan gambar. Dan yang kedua yaitu interaksi dua arah yang disebut sebagai collaborative.
Dalam teknologi kolaboratif, arus informasi adalah dua arah antara pengguna dan teknologi, seperti telepon. Kaladin mengungkapkan bahwa ketika panggilan telepon dilakukan antara dua pihak, informasi biasanya diperoleh dari dialog antara keduanya. Teknologi ini dapat dikelompokkan sebagai teks, suara, serta suara dan nonverbal. Teknologi kolaboratif disebut Kaladin, dialogis dan produktif karena memfasilitasi dialog atau aliran informasi dua arah antara manusia. Elemen dasar dari LTM, seperti yang ditunjukkan pada gambar, terbagi menjadi dua jenis representational dan kolaboratif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang terdiri dari tiga level. Teknologi pembelajaran juga dapat digambarkan sebagai sinkron atau asinkron yang mengacu pada interaksi antar peserta didik, interaksi dengan fasilitator, dan interaksi dengan materi. Interaksi sinkron merupakan interaksi yang terjadi pada saat bersamaan, seperti misalnya video conference, di mana peserta didik dan fasilitator berpartisipasi dalam konferensi pada saat yang bersamaan. Dan sebaliknya, interaksi asinkron tidak terjadi pada saat bersamaan, misalnya penggunaan email. Teknologi pembelajaran satu arah cocok untuk kategori Learning Activities Model yaitu PM dan IM seperti radio, TV, dan lainnya. Sementara, teknologi pembelajaran yang bersifat kolaboratif atau dua arah cocok untuk kategori interaksi dalam LAM seperti online discussion, telepon, dan lainnya. Jika Learning Activities Model dan Learning Technology Model disatukan, maka akan membentuk Technology Selection Method. Menurut Kaladin, TSM dikembangkan untuk membantu memilih teknologi yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, selain teknologi yang tepat, ada kriteria lain yang harus dipertimbangkan, yaitu teknologi yang dipilih harus sesuai untuk peserta didik, materi, konteks, dan biaya. Kriteria tersebut umumnya dikelompokkan Kaladin menjadi yang pertama, mechanics of the subject, yang dapat dipastikan melalui menjawab pertanyaan seperti apakah teks diperlukan atau diinginkan, apakah grafik diperlukan atau diinginkan, apakah audio diperlukan atau diinginkan, dan lain sebagainya. Lalu, kriteria yang kedua yaitu learner and facilitator implications, dan yang terakhir adalah cost. Sehingga, menurut Kaladin, technology selection method didasarkan pada teknologi pencocokan yang dianalisis oleh Learning Technology Model untuk kategori Learning Activities Model. Dengan cara ini, kita dapat merancang e-learning dengan tepat sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara efektif dan efisien.